Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endang Widoretno Sulistyorini SPD, guru kimia di SMK Negeri 4 Luwu Utara, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Riau. Berikut ini adalah video praktek pembelajaran uji kinerja atau UKIN yang saya lakukan di sekolah saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruhnya siap gerak. Beri salam kepada guru. Duduk. Oke. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Ada yang tidak hadir, Pak? Ada semua. Ada semua? Hadir. Alhamdulillah kalau ada semua. Oke. Bagaimana hari ini? Siap untuk belajar? Siap. Oke, ulang lagi. Ibu mau lihat semangatnya. Siap untuk belajar? Siap. Oke, good. Nah, Ibu salam ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan masuk di materi baru ya. Nah, sebelum kita masuk di materi yang akan kita pelajari hari ini, yang akan kalian peroleh hari ini, Ibu mau tanya dulu. Apakah kalian masih mengingat tentang materi ini? Siapa yang masih ingat apa sih yang dimaksud dengan elektron valensi? Oke, Astria? Elektron yang berada pada kulit atom yang keluar. Oke. Elektron yang berada pada kulit atom keluar. Nah, sekarang pertanyaan kedua lagi. Siapa yang masih ingat bagaimana cara suatu atom atau bagaimana caranya kita menentukan bahwa ini elektron valensinya atom A misalnya. Ini elektron valensinya B. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Ada yang bisa? Ada yang masih ingat? Astria lagi? Yang lain ya? Ya oke, Astria. Yaitu dengan menyusun terlebih dahulu konfigurasi elektron suatu atom, lalu menentukan jumlah elektron keluarnya. Oke. Ya, jadi itu adalah cara kita menentukan bahwa elektron valensinya atom A misalnya atau atom B dengan seperti tadi yang disampaikan oleh temannya ya. Pertanyaan selanjutnya, yang ketiga, siapa yang masih ingat apa itu ikatan kovalen? Ya, pasti nggak? Kalau berdiri. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk akibat adanya penggunaan elektron secara bersamaan. Oke, terima kasih Artika. Jadi ikatan kovalen itu ikatan yang terbentuk akibat adanya penggunaan elektron secara bersama. Oke. Ya, jadi setelah tadi Ibu menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan materi kita hari ini, sekarang coba kalian perhatikan gambar di atas. Gambar apa itu di atas? Jagung bakar. Jagung? Jagung bakar. Lihat ya kalau jagung bakar ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu. Jagung bakar yang seperti ini enak tidak dimakan? Enak tidak? Oke, enak. Tapi bagaimana kalau misalnya terlalu lama dibakar? Apa yang terjadi pada jagung? Gosong. Hitam toh? Enak tidak dimakan? Tidak. Kalau gosong itu warna apa dia? Hitam. Nah, kira-kira warna hitam pada jagung yang terlalu lama dibakar, yang kita sebut sebagai istilah gosong tadi itu, kira-kira apa itu? Kira-kira apa itu ya? Nah, jadi senyawa yang ada pada suatu suatu zat yang berwarna hitam itulah yang kita pelajari hari ini. Ya, jadi
video pertama terlebih dahulu. Trek kebakaran. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membakar seluruh bagian truk. Dari pengakuan sopir saat berada di kilometer 758, truk tiba-tiba mengeluarkan asap tebal, muncul percikan. Beruntung saat itu sopir... Inilah detik-detik saat warga Desa Serdang, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan bahu-membahu memadamkan api yang melalap sebuah truk pengangkut tabung gas LPG 3 kg. Meskipun warga berusaha sekuat tenaga menyiram truk dengan air, namun api justru semakin membesar. Warga yang ketakutan kemudian menjauh dari truk yang membawa 500 tabung gas melon. Diduga api berasal dari kebocoran tabung gas. Beruntung sopir dan kenek truk berhasil menyelamatkan diri. Tak lama kemudian, 2 unit mobil pemadam kebakaran Bangka Selatan tiba di lokasi untuk memadamkan. Oke, sudah ya. Jadi tadi ada 2 video yang Ibu putarkan untuk kalian. Video yang pertama tadi itu mengenai bahwa ada truk yang mengangkut kayu terbakar, tiba-tiba terbakar. Kemudian video yang kedua sama truk juga, tapi dia mengangkut tabung LPG dan juga ternyata terjadi kecelakaan terbakar. Nah, dari kedua video tersebut, Ibu akan bagikan terlebih dahulu LKPD. Jadi silakan diatur ke belakang LKPD-nya. Oke, jadi Ibu sudah bagikan LKPD ya. Itu LKPD Ibu bagikan. Silakan buka halaman kedua. Halaman kedua. Halaman kedua ya. Silakan dibuka. Kemudian dari video tadi yang kalian lihat atau kalian tonton, silakan temukan minimal 2 masalah. Silakan temukan minimal 2 masalah yang kira-kira jadi pertanyaan kalian. Jadi tadi ada 2 video ya. Jadi video pertama kira-kira masalah apa yang bisa kalian dapatkan setelah menonton video tersebut. Begitu pula pada video kedua. Pertanyaan yang kira-kira muncul, kenapa seperti ini? Atau mengapa seperti ini? Dan seterusnya. Oke, silakan. Silakan dipikir, tadi videonya diingat-ingat, kemudian tulis kira-kira masalah apa yang bisa kalian temukan. Minimal 2 ya. Bisa menemukan lebih dari 2 lebih bagus lagi. Sudah dapat? Ya. Sudah dapat semua pertanyaan? Ya, oke. Kemudian karena kalian sudah menemukan masing-masing telah menemukan masalah pada video tadi yang kalian nonton, sekarang Ibu mau kalian duduk berdasarkan kelompok yang sudah dibagikan sebelumnya. Di bawah LKPD-nya duduk bersama teman kelompoknya. Oke, sekarang silakan bergeser kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Yang bergeser bentuk lingkaran. Geser bentuknya membentuk kelompok 1, 2, 3. Oke, Bu. Oke, jadi
Ya, di situ coba perhatikan surat KPD-nya, nak. Di situ ada kegiatan melakukan penyelidikan individu dan kelompok. Jadi silakan saling berdiskusi dengan teman kelompoknya menyelesaikan soal-soal yang ada dalam LKPD. Dari mana kita bisa menyelesaikan soal-soal tersebut? Dari literasi, bahan ajar, atau bahan bacaan yang dibagikan tadi. Ya, jadi bahan ajarnya digunakan untuk bisa menjawab pertanyaan yang ada pada LKPD-nya. Ya, silakan saling berdiskusi. Siapa selesaikan nomor 1, siapa nomor 2, supaya saling berdiskusi dengan baik bersama anggota kelompok. Ya, silakan. LKPD ada pertanyaannya ya? Oke, silakan. Dilanjutkan, nak. Oke, jadi dilanjutkan ya, nomor 1. Oke, nomor 1, kelompok 3 sudah selesai. Lanjut nomor 2. Silakan, jadi silakan didiskusikan ya pertanyaan-pertanyaan. Jadi setelah tadi kalian melakukan penyelidikan, menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan dengan teman-teman kelompoknya, Ibu mau kalian menyusun hasil karya. Jadi kalian menyusun hasil karya dalam bentuk, misalnya saya mau presentasikan Bu dalam kertas lembar boleh. Jadi disusun tadi semua hasil penyelidikannya dalam LKPD dalam sebuah kertas, kemudian nanti dipresentasikan ke depan teman-teman kelompok lainnya. Ya, bisa ya? Jadi silakan disusun, kemudian nanti dipresentasikan dan akan ditanggapi oleh kelompok lain. Sudah Ibu bagikan, di situ ada alat peraga. Jadi alat peraga ya sudah dibagikan. Namanya adalah molimot. Jadi silakan digunakan molimotnya untuk menyelesaikan hasil diskusinya jika diperlukan. Ya, silakan. Oke, baiklah, coba perhatikan. Jadi sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian bersama dengan teman kelompok. Jadi kalian kembangkan karya yang kalian temukan tadi pada saat kalian melakukan diskusi bersama teman kelompoknya. Jadi kita mulai dari kelompok berapa yang siap sekali nih? Oke, kelompok 1. Silakan yang kelompok 2 dan 3 silakan perhatikan ya. Kemudian tanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Menurut kelompok kami, setelah mengamati video orientasi masalah dan melakukan penyelidikan, kami menemukan bahwa ketika tabung gas ataupun kayu yang terbakar menjadi gosong atau hitam karena mengandung senyawa hidrokarbon, yaitu senyawa yang tersusun atas unsur karbon dan hidrogen. Unsur karbon dalam hal ini mempunyai keistimewaan, yaitu mempunyai 4 elektron valensi, 6C dan 4 elektron valensi. Senyawa hidrokarbon terbagi menjadi alkana, alkena dan alkuna. GH4 adalah metana, C2H2 adalah etuna, C3H6 adalah propena. Selanjutnya kami akan menunjukkan bentuk molimot dari senyawa. Ini dia, ada beberapa bentuk senyawa. Yang pertama ada 2 metil propana, bentuknya seperti ini, bisa kalian lihat. Dan yang kedua ada 2 butena. Tunjukkan begini, seperti ini. Dan yang ketiga ada 1 bentuna. Ya, masih ada lagi yang mau disampaikan? Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi presentasi dari kelompok 1. Tepuk tangan dulu. Jadi itulah tadi presentasi yang disampaikan oleh teman dari kelompok 1 ya. Ada yang menanggapi? Kelompok berapa nak? Oke, kelompok 3 sebenarnya.
seperti itu. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa nomor atom karbon adalah 6, artinya 6C memiliki konfigurasi elektron 2 dan 4. Nah, 4 adalah elektron terluar atau elektron valensi, sehingga jika dibuat lambang Lewisnya maka akan berbentuk seperti ini. Ini adalah lambang atom, lambang elektron valensi, dan ini adalah lambang elektron valensi. Oke, jadi sudah dijawab oleh kelompok 1 bahwa kenapa seperti itu, karena memang elektron valensi dari C itu atau dari atom C adalah 4, dan 4 yang mengelilingi C itu adalah bentuk dari lambang Lewisnya, dan C sendiri adalah lambang atomnya. Sementara kelompok 1, oke, ada lagi? Tidak ada ya? Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempatnya. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kontak. Oke, kelompok berapa yang menanggapi? Oke, sekarang kelompok 1. Ketika kita membakar daging terlalu lama akan menjadi gosong. Begitu pula jika kita membakar kayu. Apakah senyawa yang terdapat pada layung dan kayu itu sama? Baik, menurut kami keduanya sama-sama memiliki karbon dibuktikan saat proses pembakaran atau pengeluaran senyawanya dihasilkan warna hitam atau arang yang merupakan ciri khas senyawa karbon. Oke, jadi itulah jawaban dari kelompok 2. Sementara untuk kelompok 2. Ini kelompok yang terakhir, kelompok 3. Silakan. Oke, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perhatikan, perhatikan. Asing diskusi kelompok 3. Oke, sudah ya? Sudah. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 3. Ada yang menanggapi? Oke, silakan kelompok 2 berdiri. Bisakah Anda memberikan contoh senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari selain yang Anda jelaskan tadi? Oke, silakan kelompok 3 menanggapi pertanyaan dari kelompok 2. Contoh hidrokarbon yang paling sering kita jumpai adalah bensin ataupun solar. Keduanya adalah senyawa yang paling kita butuhkan yang juga sangat berlimpah jumlahnya. Oke, sudah. Oke, jadi itulah tadi jawaban dari kelompok 3. Tentang kelompok 3. Jadi tadi semua kelompok sudah mempresentasikan hasil karyanya atau hasil diskusinya bersama teman kelompoknya, dan juga sudah ditanggapi oleh kelompok lain. Nah, sekarang Ibu mau satu orang ataupun dari kelompok mana yang bisa menarik sebuah kesimpulan antara keterkaitan video yang tadi kalian lihat dengan hasil penyelidikan yang telah kalian lakukan bersama dengan teman kelompoknya. Ada yang bisa mewakili temannya? Kelompok 1, 2, 3. Oke, kelompok 2. Silakan. Menurut kami, hubungan antara masalah dengan hasil penyelidikan adalah bahwa ketika mengalami proses pembakaran baik kayu ataupun tabung gas, berdasarkan video tadi dapat kami temukan bahwa sebenarnya keduanya mengandung senyawa yang sama, yaitu senyawa hidrokarbon, di mana ditandai dengan keduanya berubah menjadi gosong atau hitam setelah pembakaran. Oke, cukup ya. Oke, terima kasih untuk kelompok kedua. Jadi apa keterkaitan masalah yang telah kalian temukan tadi dari video yang kalian tonton dengan hasil penyelidikannya telah ditarik sebuah kesimpulan yang diwakilkan oleh kelompok 2, bahwasannya ternyata mengapa tadi itu tangkinya biji dengan kayu pada saat mengalami proses pembakaran mereka menjadi gosong atau menjadi hitam ya, ternyata karena mengandung senyawa hidrokarbon. Kemudian apa yang hitam itu? Apa yang gosong ya? Karena mengandung senyawa karbon. Yang dimana senyawa karbon mempunyai keunikan. Apa keunikannya? Yang tadi dijelaskan oleh kelompok salah satu dari kelompok teman kalian menjelaskan bahwa karena C memiliki 4 elektron valensi. Dengan 4 elektron valensi, C
C bisa membentuk ikatan kovalen. Jadi seperti itu ya. Oke. Saya berikan apresiasi untuk kelompok 1. Tepuk tangan kelompok 1. Kenapa kelompok 1 dapat apresiasi? Karena menunjukkan hasil karya dengan menggunakan alat peraga Mollimod. Ya, tadi ada dalam KKPD yang menyebutkan untuk membuat atau menggambarkan bentuk senyawa dengan alat peraga Mollimod ya. Ya mungkin kelompok lain tadi ada yang kelupaan ya. Jadi seperti itu. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, silakan duduk kembali di posisinya masing-masing. Bawa KKPD-nya. Ya oke. Jadi kalian tadi sudah melakukan penyelesaian dari sebuah masalah yang diberikan, ya. Nah sekarang sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu mau satu orang menyimpulkan pembelajaran kita secara keseluruhan hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini tentang hidrokarbon? Oke, silakan Astria. Menurut saya, senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang paling sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Senyawa ini terdiri dari atom karbon dan hidrogen. Pada senyawa hidrokarbon, atom C memiliki keistimewaan, diantaranya adalah memiliki 4 elektron valensi, sehingga dapat berikatan dengan 4 jenis atom lainnya. Senyawa hidrokarbon terdiri atas alkana, alkena, dan alkuna, di mana alkana adalah senyawa hidrokarbon dengan rantai tunggal jenuh, sedangkan alkena dan alkuna masing-masing membentuk ikatan karbon dengan ikatan kovalen rangkap dan rangkap 3 tak jenuh. Oke, cukup. Oke, terima kasih Astria. Ibu luruskan sedikit tadi 4 elektron valensi pada atom C itu lebih tepatnya bisa mengikat 4 ikatan kovalen. Seperti tadi yang Ibu sampaikan di awal. Oke, terima kasih untuk Astria. Tepuk tangan untuk Astria. Oke, ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Oke, kalau begitu karena semua sudah paham, Ibu akan berikan kuis. Oke, jadi ini teman-teman ya. Jadi melaporkan teman-teman Ibu. Ada jawabannya.
silakan kalian literasi buku di rumah ataupun mencari sumber di internet tentang apa-apa saja sifat senyawa hidrokarbon. Ya, jadi bagaimana sifatnya alkana, bagaimana sifatnya alkena dan alkuna. Oke, cukup sekian kajian kita hari ini. Ibu akhiri